Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan Andi Ajis yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. 30 Maret 1950, sebenarnya Kapten Andi Ajis bersama dengan pasukan yang ada di bawah komandonya sudah menggabungkan diri ke dalam APRIS pada upacara resmi di depan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Kapten Andi Ajis adalah bekas ajudan Presiden NIT di Makassar. Ternyata kurang dari 1 minggu setelah penggabungan itu, Andi Ajis melakukan pemberontakan. Motifnya adalah menolak masuknya APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pada waktu itu situasi politik di Makassar memang tidak stabil, akibat adanya demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Kelompok anti-federal menuntut agar NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan RI, sedangkan kelompok pro-federal berdemonstrasi untuk mempertahankan NIT. 5 April 1950, dalam suasana politik yang cukup tegang itu terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kesatuan TNI atau APRIS ini di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang. Berita ini mengkhawatirkan pasukan bekas Kenil yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. 5 April 1950, pada pukul 5 pagi, Andi Ajis dan pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke, pasukan Belanda dan Kenil, menyerang markas APRIS di Makassar. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan APRIS, karena itu dengan mudah mereka berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS atau TNI jatuh menjadi korban, dan beberapa orang perwira, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta ditawan. 7 April 1950, untuk menghadapi pemberontakan Andi Ajis, pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. 8 April 1950, pemerintah mengultimatum Andi Ajis agar dalam waktu 2x24 jam melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga diperintahkan mengonsiasi pasukannya, mengembalikan senjata-senjata yang mereka rampas, dan membebaskan semua tawanan. Ultimatum itu ditanggapi Andi Ajis. Setelah batas waktu terlampaui selama 3 hari, ia berjanji akan ke Jakarta pada tanggal 13 April 1950. Akan tetapi atas desakan Somokil, janji itu diingkarinya dan karena itu ia dianggap pemberontak. 15 April 1950, Andi Ajis menyerahkan diri kepada Letnan Kolonel Mokoginta, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili. Juga membawa 2 tank pendarat. Kapal-kapal itu antara lain korvet Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Untuk membantu kelancaran operasi di darat, APRIS mengerahkan 2 pesawat pengebom B-25 Michel. Markas komando APRIS ditempatkan di Makassar. Di samping kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pihak Kepolisian Pusat di Jakarta mengerahkan 2 kompi mobil brigade yang berasal dari Jawa Timur. Dengan datangnya pasukan ekspedisi ini, keamanan di Makassar berhasil dipulihkan. Akan tetapi situasi aman itu tidak berlangsung lama, sebab di dalam kota masih terdapat pasukan KL dan Kenil yang menunggu penarikan keluar kota Makassar. Pasukan KL dan Kenil ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS. Provokasi mereka semakin lama semakin meningkat. Lebih dari itu, mereka mulai berani melancarkan serangan menembaki pos-pos APRIS, terutama asramanya yang berada di Kampe Memkis dan Tangsi Mato Angin. Keduanya terletak di kota bagian selatan. 15 Mei 1950, pertempuran antara Kenil dan APRIS atau TNI meletus. Dalam pertempuran tersebut, APRIS berhasil memukul mundur pasukan lawan. Sore harinya pertempuran umum berhenti setelah KL atau Kenil merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan APRIS atau TNI. Kemudian pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-tangsi Kenil itu karena mereka tetap bersifat provokatif, seperti show of force dengan berkendaraan truk dan panser lewat di tengah kota untuk memancing bentrokan bersenjata. 18 Mei 1950, untuk mengatasi kemelut tersebut, diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan Kenil. Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, sedang pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam perundingan itu, disepakati untuk melakukan penjagaan bersama oleh polisi militer dari pihak APRIS atau TNI
dan militer politie dari pihak Kenil di daerah tangsi-tangsi Kenil. Di daerah tersebut Kenil tidak boleh keluar dan sebaliknya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan patroli bersama. 1 Agustus 1950, hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama beberapa bulan. Pertempuran berkobar lagi. Penyebabnya ialah tindakan anggota Kenil menembak mati seorang perwira APRIS, Letnan Jan Ekel. Perwira ini baru datang dari daerah Nusa Tenggara karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai garis demarkasi. Ia memasuki daerah Kenil atau KL. 5 Agustus 1950, pertempuran meletus petang hari ketika markas staf Brigade Garuda Mataram secara tiba-tiba diserang oleh Kenil atau KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsinya masing-masing di Kampemen Kis dan Mato Angin. Di sini Kenil dan KL kemudian terkepung. Serangan umum dilakukan oleh APRIS dengan mengikut sertakan unsur-unsur infanteri maupun artileri, serta kekuatan udara dan laut. 8 Agustus 1950, Kenil dan KL sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat kritis, KL dan Kenil minta berunding. Perundingan diadakan antara Kolonel A.E. Kawilarang dan Mayor Jenderal C. Velar dari KL dan Kenil. Hasil perundingan ini ialah kedua pihak setuju menghentikan tembak-menembak, dan dalam waktu 2 hari pasukan KL dan Kenil harus sudah meninggalkan Makassar. Sekian dari Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Seni Perang.